Pak Prabowo sedang mencicil jarak dengan Jokowi, tetapi ada yang menganggap bahwa tidak mungkin pada akhirnya karena tokoh-tokoh utama di dalam kabinet Prabowo ini masih merupakan proksi yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Saudara Kodari yang tiba-tiba naik pangkat dan dijadikan sebagai, ya di Amerika itu pasti orang kedua tuh sama kepala staf kantor presiden. Dalam pengertian dia yang mengatur jadwal, dia yang mengkoordinir isu segala macam tuh. Jadi kedudukan itu dianggap sebagai presiden tidak peka dengan tuntutan reformasi. Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin tuh, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis. Jelas Saudara Kodari, disclaimer dulu, Kodari itu teman saya, tetapi dalam kedudukan dia sekarang dianggap bahwa Presiden Prabowo menyetujui sifat manipulatif dari apa yang dilakukan oleh Kodari, itu menyorongkan ide 3 periode, dan itu yang kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi 3 periode dong, kira-kira begitu jalan pikirannya. Jadi etos di dalam demokrasi yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo, bahwa orang seperti Kodari harusnya tidak boleh ada di dalam kabinet yang bersifat ingin memajukan demokrasi. Kenapa? Karena pikiran Kodari konservatif, tidak progresif. Itu konservatif artinya ingin kekuasaan itu tidak berubah, dan itu yang dia buktikan dengan bahkan metode ilmiah supaya Jokowi itu tidak diperpanjang 3 periode. Jadi isu 3 periode itu kan isu dari kelompoknya Saudara Dr. Kodari ini kan. Nah kalau kita hitung bahwa etos ini kenapa tidak diperhatikan oleh Pak Prabowo? Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo nggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan. Kan kalau dia mengerti demokrasi maka dia mesti bilang aparat saya harus orang-orang yang tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi. 3 periode itu melanggar konstitusi, tapi diupayakan melalui suara orkestrasi yang dipimpin oleh Kodari. Jadi dari segi itu Presiden Prabowo cacat etis akhirnya dalam catatan netizen, karena menaikkan kedudukan Saudara Kodari sehingga mercusuar demokrasi justru terhalang oleh awan gelap yang dipromosikan oleh Saudara Kodari ketika menjadi bagian atau agen dari kepentingan Jokowi untuk memaksa publik menerima ide 3 periode. Itu satu tanda pertama bahwa reshuffle ini justru mengembalikan ingatan orang bahwa oke, kalau gitu Pak Prabowo punya niat juga untuk mengulangi upaya dari Kodari dengan ide 3 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau membahas soal Kodari ya, Muhammad Kodari. Pertanyaannya adalah kenapa perlu dia dibahas? Pertama, tokoh ini membahasnya juga, yaitu Rocky Gerung. Yang kedua, saya mengenal Kodari secara baik. Ya setidaknya sejak pemilu 2004 ketika saya menumpang mobil KIA Carens-nya. Jadi ketika orang lain masih punya mobil jelek, dia udah punya mobil bagus. Harta kekayaannya yang tercatat di LHKPN
mencapai 182 miliar gitu. Ada 176 bidang tanah ya dan bangunan. Kemudian merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 2024, harta kekayaan Kodari mencapai 261 miliar 937.383.652 rupiah. Jadi hampir 262 miliar ya. Luar biasa ya untuk seorang aktivis. Tetapi jangan lupa aktivis yang juga pedagang survei ya kan. Karena survei lah yang memperkaya Kodari, kemudian Saiful Mujani, Denny J.A., kemudian Hanta Yuda ya. Itu kemudian Yunarto Wijaya, mereka Saifullah Fatah juga. Jadi mereka orang-orang yang kaya dari survei, dari demokrasi kita yang kemudian agak ugal-ugalan. Salah satunya adalah demokrasi di pilkada-pilkada. Bahkan konon ada lembaga survei yang katanya mampu membiayai calon atau kandidat yang kira-kira dianggap punya peluang atau kans besar menang. Jadi sobat era sekalian, biasanya kalau tidak ada uang cash, ya mungkin bayarnya dengan ijon barangkali, ijon tambang barangkali, ijon tanah barangkali, dan lain sebagainya ya. Jadi saudara sekalian, dan kita tahu Kodari adalah orang yang juga rajin muncul di ruang publik, sosoknya terkenal ya, terutama sejak 2004 ya, sudah 11 tahun lah eksistensi dia kurang lebih 21 tahun ya, dari orang yang tidak terlalu berada sebelumnya. Bahkan ketika kuliah dianggap minderan, sampai-sampai ada teman sekelasnya yang kerja di Kementerian Hukum dan HAM, bukan teman sekelas ya, teman satu angkatan di UI, agak heran dengan keberhasilan dia yang luar biasa, karena dulunya katanya minder orang. Jadi ya itulah ya, rahasia orang gitu ya. Saya tidak pernah mengucapkan selamat kepada siapapun yang mendapatkan jabatan atau promosi jabatan saat ini ya. Karena saya menganggap bahwa itu semua adalah bukan kenikmatan tapi godaan hidup sesungguhnya. Karena setiap jabatan, kalau Anda sadar, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dunia dan akhirat tentunya. Karena itu, beruntunglah orang yang tidak mendapatkan jabatan, karena dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan? Nah, tidak beruntung itu adalah pejabat yang hanya mengejar kekuasaan atau kepuasan duniawi saja. Misalnya untuk memperkaya diri sendiri dan lain sebagainya, atau memenuhi hasrat sekedar berkuasa ya. Sebagai to put your story ya in the curriculum vitae that you are high ranking officers at a certain time ya. Oke, sobat semuanya, coba kita lihat penilaian Rocky Gerung. Kalau saya mau menilai, khawatir subjektif, karena pada dasarnya saya selalu negatif view ya, negatif thinking terhadap para penguasa. Itulah susahnya saya. Jadi saya tidak pernah punya feeling mau mendekat kekuasaan. Jadi feeling saya adalah selalu ingin membuat garis demarkasi dan berusaha mengkritik kekuasaan. Walaupun Kodari sesungguhnya secara pribadi ya baik-baik saja. Kalau saya ketemu sama dia ya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang aneh. Karena saya tidak pernah menganggap bahwa perbedaan pendapat menjadi halangan untuk katakanlah bukan tetap bertegur sapa ya. Tetap bertegur sapa itu kan kesannya kita ingin mendekat. Halangan untuk berinteraksi, itu saja. Jadi kalau ketemu di TV apa-apa ya biasa-biasa saja, kita kerata kritik dan lain sebagainya. Nah cuma kita ingin membahasnya tentu secara ilmiah, sebagaimana apa yang dikatakan Rocky Gerung ini. Menarik ya, karena Kodari ini orang yang menggagas 3 periode. Jokpro, Jokowi Prabowo. Dia bikin posko di mana-mana dan lain sebagainya. Konon katanya dengan biaya sendiri, we don't know exactly. Atau dibiayai orang lain, kita juga tidak tahu.
Jadi mereka Kodari adalah proponen, sebelum orang ngomong dia sudah ngomong tentang 3 periode. Saya pernah diundang Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa berhadapan dengan Kodari yang membawa kaos yang warnanya norak sesungguhnya, yaitu Jokpro, Jokowi Prabowo ya. Jadi ada upaya untuk menjadikan Jokowi 3 periode, dan bisa jadi Kodari adalah salah satu pionnya. Tapi kenapa kemudian Prabowo memakainya? Ya, salah satunya karena Kodari adalah legitimator 58%. Salah satu dari Kodari lah kemudian terkonfirmasi bahwa Prabowo akan menang 58%. The problem is the number is set previously set up and then announced after that, we don't know exactly ya. Begitu sobat era sekalian ya. Kodari bukan, saya tidak ingin mengucapkan selamat, apa istilahnya ya. Silahkan bertugas ya, membantu presiden dan kemudian paham bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, demokrasi konstitusional. Jangan main kekuasaan, apalagi kemudian ada konspirasi untuk membungkam setiap suara yang berbeda dari kekuasaan ya. Jadi jadilah pejabat yang demokratis gitu ya. Coba kita bacakan ya komentar apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini, karena Rocky rupanya cukup punya catatan juga terhadap Muhammad Kodari sampai mengatakan Prabowo itu kesannya tidak etis ya kan, cacat etis dan seperti tak mengerti demokrasi gara-gara angkat Kodari. Apakah Anda setuju? Saya serahkan kepada Anda, tapi kita bacakan apa yang ingin dikatakan oleh Rocky Gerung ya. Oke, coba kita lihat ya apa yang disampaikan Rocky Gerung ini. Oke, judulnya adalah Prabowo Kodari naik pangkat jadi kepala KSP, kesannya tidak mengerti demokrasi. Prabowo Subianto memang agak berat ya, karena oke ya, tribunnews.com judulnya persisnya apa nih? Kodari naik pangkat jadi kepala KSP, Rocky Gerung _2 kesannya Prabowo tak mengerti demokrasi. Tribunnews.com. Pengamat politik sekaligus mantan dosen filsafat Universitas Indonesia UI Rocky Gerung menyoroti keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Kodari menjadi kepala kantor staf kepresidenan RI atau KSP. Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 ya, Kodari resmi dilantik menjadi kepala kantor staf kepresidenan KSP di Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Kodari menggantikan Letjen Purnawirawan TNI AM Putranto dan sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala KSP. Pengangkatan Kodari menjadi kepala KSP ditanggapi oleh Rocky Gerung. Apalagi Kodari dikenal sebagai salah satu loyalis Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Oh ya, Kodari pula yang belum di awal-awal ya bersama Denny JA itu bicara tentang koalisi permanen 20 tahun ke depan. Cuma mungkin kenapa tidak yang diangkat Denny JA. Denny JA cukup jadi komisaris saja ya. Kenapa nggak dijadikan menteri? Mungkin marah juga Denny JA. Kok cuma dapat komisaris utama, walaupun kemarin sudah sangat senang karena itu memberikan tantium sampai puluhan miliar, tapi ternyata tantiumnya dicoret, dicabut untuk setahun-tahun selanjutnya. Jadi dan sebagai kepala KSP harusnya Kodari tidak lagi bisa menjadi komisaris ya di perusahaannya di Pertamina Hulu ya, Pertamina Hulu kalau tidak salah, Pertamina Hulu Energi ya. Dan kita tahu bahwa dia bilang koalisi permanen 20 tahun, luar biasa, 10 tahun 2 periode. Ya kan, Gibran akan menjabat
berkuasa selama 20 tahun ke depan katanya. Bayangkan Gibran Raka Buming Raka ya. Aduh, Kodari ya. Kalau memang kaya sudah ya, pintar sudah. Tapi yang dibela Gibran. Allahu Akbar ya. Kita sih terserah saja orang, tetapi ya lihat-lihat dulu dah kapasitasnya, lihat-lihat dulu dah. Jangan dipertaruhkan negara ini ya untuk bocil yang belum punya pengalaman. Dan selama 1 tahun terakhir ini kita membuktikan kan dia doing nothing kecuali tadi pencitraan kan, datang kemana-mana kasih bansos dan lain sebagainya ya. Tapi kita tidak pernah mendengar apa konsep pemikiran dia, apa arahan dia dan lain sebagainya. Malah pidato menolak walaupun sudah dibuatkan pidatonya ya. Dan banyak kontroversi mengitarinya. Tapi tak urung tetap saja Kodari mengatakan dia 10 tahun dengan Prabowo dan 10 tahun lagi kemudian menjadi presiden 2 periode ya. Itulah sebabnya barangkali Kodari tetap menjadi petugas atau menjadi tokoh in between ya. Demokrasi sendiri merupakan apalagi dikenal sebagai loyalis Jokowi ya. Dan ini kalau loyalis Jokowi ini ya itu sudah confirm, sudah kita bertemu di dalam perdebatan televisi dan kelihatan ya bahwa dia loyalis Jokowi. Menurut Akademisi Kelahiran Manado, Sulawesi Utara 20 Januari 1959 tersebut, M. Kodari memiliki gagasan merusak demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilu, dengan prinsip utama yang meliputi kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian jadi prinsipnya adalah freedom of speech, freedom to deliver an opinions. Kemudian equality dan participations ya. Public participation. Rocky Gerung menyebut gagasan M. Kodari yang merusak demokrasi adalah ketika menyiratkan dukungan agar Jokowi diperpanjang menjadi 3 periode, dan itu confirm ya dengan membuat tidak hanya gagasan tetapi juga gerakan, karena dia lakukan itu dengan membuat yang namanya gerakan Jokowi Prabowo ya 3 periode. M. Kodari sebelumnya sempat menyuarakan ide wacana memasangkan Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Alasannya ia merasa optimis pasangan ini mampu menekan polarisasi di tengah masyarakat. Nah intinya di sini Kodari kelihatan betul yang penting berkuasa. Dengan ide tersebut, Kodari dinilai memiliki pola pikir konservatif yang ingin mempertahankan kekuasaan sama ya. Rocky Gerung menilai diangkatnya M. Kodari menjadi kepala KSP justru mengimplikasikan bahwa Prabowo tidak memahami tuntutan masyarakat untuk membersihkan kabinet dari pihak-pihak yang menentang demokrasi. Hal ini disampaikan pendiri Tumbuh Institute tersebut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official. Terutama yang disorot adalah kedudukan dari saudara Kodari yang tiba-tiba naik pangkat dan dijadikan sebagai orang kedua negara, kepala staf kantor presiden. Dalam pengertian dia yang mengatur jadwal, dia yang mengkoordinir isu segala macam, papar Rocky. Kita tidak melihat fungsi itu di 1 tahun pertama ya, bukan dari dapurnya KSP kelihatannya pemikiran-pemikiran Prabowo, tetapi entah dari dapur yang lainnya atau yang mana. Jadi dengan kedudukan itu Presiden dianggap tidak peka dengan tuntutan reformasi. Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin itu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis, tambahnya. Kita lanjutkan ya. Kemudian makin banyak iklan ya kalau sekarang ini, jadi agak susah akan membuka halamannya ya. Kita bacakan terus ya. Kemudian bahkan dengan penunjukan sebagai kepala KSP ya, Rocky Gerung khawatir akan munculnya persepsi bahwa Prabowo ingin lanjut 3 periode juga seperti yang pernah digagas oleh Kodari. Jelas saudara Kodari, disclaimer dulu, Kodari itu teman saya.
Oke. Tetapi dalam kedudukan dia sekarang dianggap bahwa Presiden Prabowo menyetujui sifat manipulatif dari apa yang dilakukan oleh Kodari itu. Menyorongkan ide 3 periode, dan itu yang kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi 3 periode dong. Kira-kira begitu jalan pikirannya, jelasnya. Intinya adalah kekuasaan itu nikmat, ya. Kalau Prabowo mengatakan kalau saya gagal saya nggak mau berkuasa lagi, saya nggak percaya, ya. Bukan kegagalan yang akan membuat Prabowo stop, tapi faktor kesehatan. Tapi faktor penilaian objektif nggak akan ada, ya. Trust me, karena kekuasaan itu memabukkan. Kadang-kadang yang bersangkutan tidak ingin lanjut, tapi orang sekitarnya nepuk-nepuk dan tepuk tangan terus, lanjut Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Karena dengan lanjut tersebut dia berharap tetap dalam gerbong itu. Jadi etos di dalam demokrasi tidak dipahami oleh Presiden Prabowo, tegas Rocky. Bahwa orang seperti Kodari harusnya tidak boleh ada di dalam kabinet yang bersifat memajukan demokrasi. Kenapa? Karena pikiran Kodari konservatif, tidak progresif. Konservatif artinya ingin kekuasaan tidak berubah. Dan itu yang dia buktikan dengan gagasan Jokowi diperpanjang 3 periode imbuhnya. Tidak itu saja. Itu juga yang dia kemudian kampanyekan soal Gibran. Bahwa ada koalisi permanen selama 20 tahun. Jadi maksud dia adalah kelompok Jokowi membantu Prabowo untuk 2 periode. Nanti giliran kelompok Prabowo yang punya resources banyak membantu Gibran untuk 2 periode juga. Isu 3 periode itu kan isunya dari kelompoknya Kodari ini kan. Nah kalau kita hitung etos ini kenapa tidak diperhatikan oleh Pak Prabowo lanjutnya. Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo enggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan, ujar Rocky. Kan kalau dia mengerti demokrasi maka dia mesti bilang aparat saya harus orang-orang yang tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi, tambahnya. Jadi dari segi itu Presiden Prabowo cacat etis akhirnya dalam catatan netizen. Karena menaikkan kedudukan Kodari sehingga mercusuar demokrasi justru terhalang oleh awan gelap yang dipromosikan Kodari ketika menjadi bagian atau agen dari kepentingan Jokowi untuk memaksa publik menerima ide 3 periode itu, tegasnya. Dengan kedudukan yang tinggi yaitu kepala staf presiden, ya, kepala kantor staf presiden, itu artinya kehidupan republik kita akan digiring kembali oleh Kodari ke dalam ide-ide yang tidak demokratis. Itu dasar etisnya, tanda Rocky. Jadi kalau kemudian kita kembali kepada komentar netizen, komentarnya biasanya standar, sakit hati, tidak terpakai dan lain sebagainya, ya. Ada nggak yang begitu? Masih ngomong begitu, ya. Oke. Etis ndasmu ini live ya, ya. Harta RH juga banyak, mencapai ratusan miliar. Dari mana Anda tahu ratusan miliar? Nggak nyampe lah, ya. Tuh kan mulai orang sakit hati kumpul semua, ya. Omon-omon saja Presiden Prabowo, Kodari penjilat, ngarepnya Abah dan Gatot yang dilantik, ya. Kemudian rezim termol kocak, keluar masuk tetap termol, ya. Lembaga barometer siapa punya siapa, lembaga survei dapat jabatan. Betul Kodari termul Jokowi garis keras malah naik jabatan. Ya sabar Pak Rocky, Pak Prabowo masih takut ya sedikit demi sedikit mungkin, ya. Oke nanti kita bahas itu. Jadi gini sobat era sekalian, orang yang pro Jokowi itu beda-beda. Ada yang ideologis, ada yang pragmatis. Kalau saya lihat Kodari ini pragmatis saja. Karena kebetulan pada era Jokowi lah dia untung besar. Kira-kira begitu, ya kan. Terpakai di mana-mana, ya kan. Kan Anda lebih suka kan mengatakan bahwa wah saya terpakai, kan, terpakai di mana-mana, like a machine kalau begitu, ya. Bukan kemanusiaannya, ya. Nah, karena itu ya wajar orang yang berada di atas, orang yang sukses, orang yang punya pengaruh, ya dia pengen kondisi itu terus berlangsung. Jadi kalau kita merasa 10 tahun hidup di dalam kecemasan, hidup dalam bidikan kriminalisasi, Kodari tidak begitu. Kodari hidup dalam kenikmatan.
Kan begitu ya, tidak dikriminalisasi, dekat dengan penguasa ya kan, bisa masuk istana malam-malam hari dan lain sebagainya ya, atau diminta konsultasi pribadinya dan lain sebagainya. Oke. Tolong undang Purbaya podcast Bang. I don't know exactly apakah saya punya kekuatan untuk mengundangnya atau tidak ya. Karena susahnya kalau podcast yang dianggap oposisi ini belum apa-apa, para pejabatnya sudah malas. Yang ngundang malas juga, sama-sama malasnya ya. Saya kenal baik dengan Kodari, punya direct access ya. Kalau WA insya Allah dibalas ya, atau kalaupun tidak dibalas nggak apa-apa juga. Tetapi saya masih punya resistensi untuk mengundang Kodari, ya kan? Gitu. Berharap hujan dari langit, air di tempayan dicurahkan. Kodari bagian dari arsitek pembentuk opini alias perekayasa opini dengan memanfaatkan keterbelakangan literasi masyarakat. La haula wala quwata illa billah ya. Yang penting membanggakan pendukungnya. Wakakakak. Banyak yang tidak masuk akal zaman rezim ini. Kabinet penjilat. Kodari yang penting bisa menggulung jagat, enggak pikir anak cucu bangsa. Prabowo janganlah bermain-main dengan perasaan rakyat, menakutkan melakukan reshuffle tapi sesungguhnya tidak ada yang berubah. Andaikan semua kabinet diganti tapi bila dana masih ada termul seperti Kodari maka rakyat tetap tak rela. Bahaya laten gak sih Bang, orang-orang yang tidak menghargai demokrasi ingin terus berkuasa seperti para komunis. Jadi begini saudara sekalian ya. Saya tidak melihat seorang Kodari itu adalah seorang yang sifatnya ideologis. Dia pragmatis saja sesungguhnya. Ya. Pragmatis mana yang punya peluang kekuasaan. Itu sama seperti lembaga-lembaga survei yang mendukung orang yang diperkirakan bakal menang. Kan begitu? Jadi itu soal pragmatisme saja. Rasanya begitu. Soal pragmatis ya kan. Gitu. Soal pragmatisme saja. Karena soal pragmatisme ya sudahlah mau diapakan lagi. Toh Prabowo penguasa memang suka orang-orang yang mau mendekat ya kan. Bukan orang yang mengkritik. Makanya kalau Anda mau dipakai pemerintahan ya hari ini Anda berhenti mengkritik. Datanglah ke Kodari sebagai teman. Mintalah job di sana. Pasti dikasih ya kan. Ya. Kodari saya sudah bosan mengkritik, nggak dapat duit, nggak dapat jabatan. Saya mau datang ke Anda, kan Anda teman saya, tolong dong saya apa kek dan lain sebagainya. Nah kalau itu saya yakin pasti dengan senang hati dia. Apalagi yang merengek-rengek misalnya sekelas Rocky Gerung, wah tambah senang dia. Atau Refli Harun juga ikut merengek, nah, itu senang ya. Oke. Jadi sebenarnya dari sisi kedekatan dengan Prabowo dengan Jokowi nggak bahaya. Prabowo Kodari saya katakan ya pragmatis saja. Mana yang menguntungkan? Kalau besok yang menguntungkan Prabowo dan katakanlah pasangan Anies, ya dia akan bela Prabowo Anies misalnya. Akan goodbye dia dengan Gibran dan lain sebagainya. Ya itulah ya. Dan watak-watak seperti itu rata-rata watak poster sepertinya begitu. Karena dia bekerja tidak untuk satu ide dan satu pemikiran, tetapi sebagai campaign manager, sebagai tim pemenangan yang akan bangga kalau calon yang dijagokannya menang, kan begitu. Bukan bangga kalau calon yang baik menang, tapi calon yang dijagokannya kan beda kan. Kemudian terpakai dan tak terpakai, gitulah ya. Kemudian please undang Bambang Tri, Bung RH. Anda ini gimana ya? Nanti dibilang saya barisan sakit hati lagi mengundang Bambang Tri ya. Oke. Rusaklah Bang asal untung sendiri ya.
Ya tidak juga ya, itu menurut kita. Menurut orang lain kan belum tentu ya. Menurut orang lain Qodari lah yang benar kan. Jadi ya kebenaran itu relatif ya. Sebenarnya yang paling penting bukan soal benar dan salahnya, tapi kebebasan Anda untuk menyatakan pendapat. Nah itu yang harus kita syukuri ya. Jadi buktikan Prabowo pro terhadap demokrasi, bukan orang yang anti demokrasi. Jadi anti demokrasi itu adalah anti kemungkinan adanya perputaran kekuasaan. Mana ada demokrasi tidak ada perputaran kekuasaan? Itu otoriter namanya. Kita tidak ingin menjadikan pemilu itu sebagai instrumen formal saja seperti di era Orde Baru, tapi betul-betul itu adalah cara legal konstitusional untuk rotasi kekuasaan ya. Dengan cara yang halal, dengan cara yang konstitusional, dengan cara yang jujur dan adil begitu. Oke Sobat Era sekalian ya, itu penilaian Rocky Gerung. Penilaian saya sebenarnya ada 3 jenis manusia peninggalan Jokowi. Satu yang mencintai Jokowi dengan ideologi ya seperti Budi Ari, itu nggak akan bergeser ya sebagai Jokowi's lover. Yang kedua adalah mencintai Jokowi dengan pragmatisme seperti Qodari ini. Sepanjang ada manfaatnya dia tetap cintai Jokowi. Karena sekarang Prabowo pun tidak mengeksklud Jokowi kan, karena itu tidak ada alasan dia untuk menjauh dari Jokowi dan putranya Gibran. Nah yang ketiga, pencinta yang langsung berubah ketika diangkat sebagai pegawai atau pembantu Prabowo Subianto. Saya tidak tahu siapa orang seperti itu ya. Yang keempat barangkali profesional saja. Ya itulah mungkin orang seperti Sri Mulyani mungkin ya, bukan orang yang tergantung dengan siapa penguasanya, tapi bergantung pada path yang dia buat sendiri ya. Tapi sayangnya ketika dia mau mengundurkan diri nggak dibolehkan, tapi dipecat. Sama seperti Hasan Nazbi ya, dia menurut saya akhirnya dipermalukan jadinya. Mending kemarin menolak untuk di reinstall setelah mengatakan mundur. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah zuhur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.